saya hak angket adalah hak yang dimiliki oleh anggota DPR. Ya. Jadi hak angket itu dibekali selain hak angket adalah hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Itu sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian dikaitkan dengan pemilu ini, saya rasa ini juga kurang pas. Kurang pas ya? Kurang pas? Karena hak angket ini adalah hak politik. Hak politik dari seorang anggota DPR. Sedangkan dalam pemilu ini adalah konsisten peserta pemilu adalah partai politik. Ya. Nah, partai politik ikut sebagai peserta pemilu kalau untuk DPR, DPRD provinsi, DPRD kota. Kalau untuk DPD berarti adalah perseorangan. Kalau untuk Pilpres berarti adalah pasangan calon. Jadi rasanya itu tidak gitu pas. Memang dalam prakteknya dalam pemilu 19 juga ada orang yang DPR juga mengutarakan adanya hak angket. Tapi itu akhirnya juga tidak menghasilkan. Nah, kita bisa cek bahwa hampir di setiap pemerintahan presiden itu ada hak angket. Zamannya Soekarno ada hak angket, ada satu kali. Zamannya Soeharto ada juga satu kali aja. Kemudian zamannya Presiden Megawati ada satu kali. Dan yang paling banyak menggunakan hak angket DPR adalah di zamannya Presiden SBY. Itu sebanyak 14 kali. Kemudian di zamannya Jokowi sekarang Jokowi ini terakhir adalah diutarakan oleh Masinton Pasaribu menyangkut hak angket untuk calon wapresnya Gibran. Itu pun juga tidak jelas. Nah, sedangkan di dalam konstitusi di Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas. Hak angket adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan di sini KPU. Pelaksananya KPU. Ya. KPU bukan pemerintah. KPU adalah badan independen mandiri tetap, dia bukan bagian dari pemerintahan. Kalau dia dijadikan hak angket juga rasanya juga aneh. Apakah kalau KPU juga menggunakan anggaran negara, APBN? Ya jelas. Ya. Jelas. Apakah itu DPR tidak mempunyai hak untuk memanggil? Karena sama-sama menggunakan dana negara. Ya, itu bisa saja, tapi bukan forumnya namanya hak angket. Bukan hak angket. Bukan hak angket. Jadi biasanya misalnya di DPR, kalau itu nggak salah di Komisi 2 ya, kalau untuk KPU ya, bisa saja DPR Komisi 2 memanggil KPU. Tapi untuk forumnya bukan hak angket ya. RDP bukan hak angket. Karena hak angket khusus untuk pemerintah. Untuk pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kayaknya terasa dijepit ini kayaknya kiri kanan ya. Ya. Tapi memang begini. sengaja begitu, Pak. Oh ya. Tapi begini ya. Kalau hak angket ini kan dia ini kan penyelidikan ya. Ya. Nah, jadi kalau penyelidikan ini dari tinjauan dari praktisi dunia pendidikan ya. Kita dari sisi kubu dosen gitu ya. Kubu dosen, jangan dianggap kita berpihak pada kiri kanan begitu ya. Jadi kalau dari sisi pengetahuan kependidikannya atau ilmu pengetahuannya kan setahu kita yang namanya penyelidikan itu ya DPR dalam hal ini ketika memang telah memenuhi persyaratan, katakanlah terjadi acara di DPR itu, acara dimulainya hak angket, maka di sini panitianya itu nanti kan bisa memanggil siapa saja. Siapa saja, termasuk KPU. Namanya penyelidikan. Kalau bahasa Indonesianya bahasa aktif, menyelidiki. Ya. Kalau menyelidiki semua bisa dipanggil. Termasuk KPU ya? Ya jelas. Sehubungan dengan apa yang dia ketahui. Tentang apa? Loh, mengajukan angket itu kan ada alasannya apa? Ya. Seperti yang sudah disinggung Pak dosen tadi, Pak Tantimin ya. Alasannya ada. Materinya apa? Kan gitu ya. Nah, dari sisi alasan itulah maka berkaitan dengan orang yang akan dipanggil siapa, dimintai keterangan. Tapi berbeda dengan Pak Tantimin tadi bahwa KPU tidak bisa, harusnya pemerintah. Ya, kalau berbeda itu kan bisa, Pak. Ya. Berapa banyak dosen yang berbeda pendapat, Pak? Berapa banyak nanti karya tulis dokter-dokter yang berbeda, Pak? Ya. Kan seperti itu ya. Jadi kalau pemahaman saya, kalau dia penyelidikan, semua bisa dipanggil, Pak. Bisa dipanggil. Untuk apa? Untuk minta keterangan aja. Keterangan yang harus berkaitan dengan itu tadi.
alasannya kenapa hak angket itu dilakukan, kan begitu. Bahkan lebih jauh lagi, ketika nanti hak angket itu kesimpulannya itu kan dimintakan nanti itu ya, Ya. lebih dari separuh nanti kan dari yang hadir gitu. Itu bisa berlanjut kepada pendapat nanti. Kan kalau dilihat urutannya itu kan pertama kan interpelasi. Kemudian setelah interpelasi bisa masuk ke angket. Lalu bisa masuk nanti ke pendapat. Baru nanti masuk ke MK malah. Ya. MK ada sebuah putusan. Masuk lagi ke DPR. Masuk lagi ke MPR. Kan gitu urutannya. Nah, sampai mana nanti berakhir hak angket ini, kita kan tidak tahu. Tapi yakin ini akan goal, Pak? Nah, ini dia. Ini kan keputusan politik Ya. ini. Katakanlah tadi ada 3 kubu ya. Ya. Saya permisalkan 3 kubu. Kalau politik itu Pak, hari ini lawan, 3 detik lagi bisa kawan Pak. Apalagi diiming-iming tadi yang jabatan yang 3 menteri itu ya Pak. Ya, ya. Apa Bivitri itu ya, itu sensitif itu. Arti sensitifnya ya prestisenya tinggi itu Pak. Kan gitu, Menteri Ya. Pertahanan, dalam negeri ya, luar negeri. Wah, itu hebat tuh. Nah, maksud saya begini, bicara politik ini ya bisa bicara perubahan jadinya. Bukan maksudnya kubu Amin perubahan, Bukan, ya. tidak, bukan saya. Mas Pur udah Pak, senyum-senyum begitu. saja tadi soalnya Artinya ini. segala sesuatu yang ditetapkan ini hari atau kemarin bisa berubah besok Pak. Ya, ya. Sekarang kita mau angket, tapi besok bisa berubah. Bisa berubah. Jadi maksud saya beginilah, kalau dari sisi akademiknya begini aja, ketika terjadi hak angket, bisa juga nanti bergulir jadi Ya. pendapat itu Pak. Jadi bisa saja. Lalu kemana goalnya kan gitu ya? Kemana Ya, nanti goalnya? kita akan bicarakan mengenai goalnya. Ini pada tataran pembuktian. Oke, pembuktian. Pembuktiannya. Goalnya Oke. nanti kita akan membicarakan. Ya, Kita oke. perdalam situ. Oke. Kalau pembuktian sebagaimana yang dibuat mereka nanti ada panitia hak angket itu, mereka kan tahu alasannya apa. Ya. Di dalam alasan-alasannya itu mereka kan memanggil. Kalau memanggil pada akhirnya mereka harus punya bukti. Kita ambil satu sampel lah. Kita ambil satu sampel. Tadi udah disinggung teman-teman. Penyebaran bansos. Oke. Ada yang mengatakan tidak tepat waktu atau menyalahi waktu. Loh, nanti di dalam memintai keterangan dan adu argumennya itu kan terbukti di situ. Adakah yang salah dari peraturannya? Kan gitu. Kalau memang tidak ada yang salah, berarti itu barang gagal. Lalu apa lagi alasannya? Kan gitu kan? Ya, ya. Oh, katakanlah dia ada korupsi politiknya. Ya. Kita selama ini kan kalau korupsi itu kan uang negara ya. Sebenarnya korupsi itu bisa politik Pak. Tekanan politik atau memperdagangkan politik itu Intervensi. korupsi. Intervensi seperti Pak moderator bilang intervensi. Nah, ketika nanti di penyelidikan itu meminta keterangan itu di acara angket itu ada terbukti, siapa bisa menyangkal ini bisa berlanjut nanti kepada tahap berikutnya. Baik, Itu bicara bukti perbedaan. satu saja loh. Ya, Ya. ada perbedaan pandangan tadi mengenai siapa yang boleh diambil. Pak Tantimin, ini ternyata bisa memanggil KPU dan siapapun. Gimana? Itu menurut saya Ya. silakan ya. Ada perbedaan pandangan hukum soalnya. Gimana? Ya. Jadi kalau untuk hak DPR memanggil itu bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Hak DPR KPI katakan mempunyai hak interpelasi, hak mengajukan pertanyaan, Ya. hak angket. Cuma kalau untuk KPU, ya karena dia bukan pemerintah. Dia adalah lembaga mandiri yang di luar dari pemerintahan. Karena di dalam undang-undang sudah disebutkan yang bisa diangket adalah pemerintah terkait dengan pelaksanaan undang-undang atau pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sedangkan si KPU dia bukan pemerintah, itu sudah jelas. Nah, cuma kalau mau dipanggil dalam forum misalnya RDP oleh Komisi 2 ya bisa-bisa saja. Karena DPR memiliki kekuasaan yang cukup luas. DPR bisa saja memanggil siapapun yang merasa punya kepentingan DPR di sana. Jadi siapapun bisa dipanggil, termasuklah KPU di sini. Cuma hak angket saya rasa ini kurang tepat. Karena di Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang
sudah menjelaskan hak angket adalah menyangkut kebijakan pemerintah. Sedangkan si KPU tadi bukan pemerintah. Gitu. Ya. Jadi tetap nanti harus pemerintah yang diangket. Ya. Meskipun seperti yang disampaikan Pak Fatan tadi bahwa itu adalah bagian penyelidikan. Jadi semua bisa dipanggil. Iya, bisa saya timpali sedikit ya. Iya. Boleh, silakan Pak. Kita ini kan berbicara pada penyelidikan. Ya. Jadi tidak ada di situ ketentuannya bahwa menyatakan ini hanya pemerintah saja, enggak. Karena di situ dikatakan kalau kita maknai di situ, jadi bukan hanya kebijakan pemerintah, bukan hanya bijak-bijaknya si pemerintah yang mau kita mintai keterangan aja, bahasa Medannya itu bijak-bijaknya kamu itu kan gitu ya. Tapi bukan hanya di kebijakan aja, bisa yang beda-beda. Karena begini ya, ketika hak angket itu nanti menjurus kepada pernyataan pendapat, di situ kan udah bisa nanti dia pemakjulan pun bisa jadi di situ. Makanya ditakutkan itu kan begini, ketika nanti berkembang, ketika dibuka kerannya, ketika sidangnya dibuka, itu yang ditakutkan kemana-mana dia gitu. Bola liar ya jadinya. Bola liar dia. Apakah kita siap menjaga begitu? Seperti kata Pak Yusril itu, nanti terjadi kekosongan. Kosongan apa? Kekuasaan. Meskipun ketika ada kekosongan kekuasaan, maka tampuk pemerintahan atau negara akan dijalankan oleh 3 tadi. Ya. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Betul. Sebenarnya Pak Yusril jangan takut. Kita juga pernah gonjang-ganjing. Dan Menteri Pertahanan juga Iya, Pak Prabowo PRRI juga pernah menggoyang, bahkan PKI juga pernah menggoyang. Kita nggak usah takut. Ini kan demokrasi. Menyinggung masalah ada baik atau tidaknya kah angket itu sepanjang pemerintahan Pak Jokowi belum ada, kan bukan itu patokannya. Kalau menurut saya apa? Disitulah kita membuktikan bahwa meskipun limit waktunya tadi tinggal berapa ya, Oktober nanti berakhir atau apa gitu Oktober, ya. 20 Oktober. Nah, kan begitu ya. Seperti kata rekan saya tadi dari masih ada waktu. Kita nggak bicara masalah waktu. Kenapa? Karena ini 2 hal yang terpisah. Angket berjalan walaupun sudah diputus oleh KPU kan nggak ada masalah. Kenapa? Karena kan wilayahnya masing-masing. Wilayah masing-masing. Kan gitu. Ya. Nah, kemudian lagi begini. Ketika nanti hak angket ini menjurus kepada pernyataan segala macam seperti itu, ujungnya kemana? Saya yakin ke presiden. Presiden ya arahnya. Saya bukan Jokowi ya, saya nggak sebut Jokowi. Ke presiden. Kenapa? Karena kebijakan. Seperti isunya tadi Pak Purwanto bilang, sebar-sebar sembako. Ini siapa yang pelakunya gitu? Maksud saya terduganya gitu. Ya. Bukan tersangka loh, saya enggak. Karena ini kan bicara DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.